Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 13 November 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Penjahat yang Bertobat. Firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius 1 ayat 12-13. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi telah dikasihaninya karena semuanya ini telah dilakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, bagaimana kasih setia Tuhan membuka seluas-luasnya kepada mereka pendosa penjahat sekalipun, termasuk Paulus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Penjahat yang bertobat. Kita melihat Rasul Paulus masuk dalam kategori sebelum dia percaya adalah seorang penjahat. Tercatat di dalam Alkitab kejahatan apa yang dilakukannya. Dan itu diakui sendiri oleh Rasul Paulus pada ayat yang ke-12 dari ayat yang pertama. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena menganggap aku setia mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Itu setelah dia mengalami perubahan. Tetapi ayat 13 dikatakan, aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, dan seorang ganas. Penghujat, penganiaya, ganas. Apakah ini tidak lengkap? Disebut sebagai seorang penjahat. Dan memang Saulus disebut namanya sebelumnya adalah jahat. Membunuh, mengejar, mengancam, menakut-nakuti, mengintimidasi. Apa kalau ini bukan sebuah pekerjaan daripada seorang penjahat? Itu dilakukan oleh Saulus, yang kemudian setelah dia diubahkan oleh Allah, dia mengalami sebuah titik balik, seorang penjahat yang bertobat luar biasa. Paulus mengatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ada sebuah kehidupan, kalau boleh dikatakan, buku lama Paulus adalah buku tentang kejahatan. Buku lama Paulus, babak hidup pertamanya adalah berbicara tentang berpusat diri. Hidup lama Paulus adalah berbicara tentang menekan, merendahkan orang lain, menganggap diri lebih tinggi dari yang lain, lebih cerdas, lebih hebat, lebih berkuasa. Dan memang dia punya kecerdasan, punya kekuatan. Tetapi babak baru daripada Paulus, bagaimana hidupnya dikatakan diubahkan oleh Allah. Dia menjadi orang yang setia, menjadi orang yang dipercayakan pelayanan oleh Tuhan dengan luar biasa, dan hidupnya di dalam iman. Pada ayat 13 dikatakan, mengapa dia disebut sebagai penghujat, penganiaya, dan ganas? Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Setelah dia bertemu dengan Yesus, dia melihat tentang sosok seorang pemimpin, sosok seorang yang hebat, sosok sang juru selamat. Dia tentu di dalam proses pertobatan itu membandingkan apa yang dilakukan oleh Yesus adalah sebuah tindakan kasih, pengorbanan diri, menyampaikan berita kebaikan, keselamatan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saulus atau Paulus adalah bukan memberikan kasih, tetapi mengancam dan menjadi horor dan menakutkan buat siapapun yang dekat dengan dirinya. Ini sama tentang gambaran manusia pada umumnya. Dan kalau sudah menjadi penjahat manusia di dalam dosa, semakin berkedudukan, semakin tinggi, semakin punya pengaruh, semakin namanya dikenal, dan semakin tidak tersentuh dirinya oleh hukum. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, itu bisa terjadi dalam sesaat, karena dia punya segalanya. Dan tatkala kekuatan, kekayaan, kedudukan, seluruhnya ada di dalam dirinya. Tidak ada lagi saingan, tidak lagi ada oposisi, tidak ada lagi orang yang sanggup untuk melakukan perlawanan. Maka kehidupannya bisa sangat sewenang-wenang. Sehingga kadang-kadang kalau kita mengingat hidup kita, mengapa Tuhan aku tidak cepat maju? Jangan-jangan sesungguhnya kita belum siap.
belum siap diberikan kekayaan, belum siap diberikan kedudukan, belum siap diberikan popularitas. Kalau kemudian kedudukan, kekayaan, kemajuan, kesuksesan itu tidak sejalan dengan iman percaya kita yang seperti Paulus katakan. Iman kita belum kuat. Kalau itu kemudian diberikan, jangan-jangan kita akan seperti Paulus. Kita menjadi penghujat, kita menjadi penganiaya, dan seperti Paulus katakan, kita akan jadi orang-orang yang ganas menekan siapapun. Sehingga kalau kita berbicara ingin maju dalam banyak aspek, maka mintalah kepada Tuhan yang pertama, Tuhan majukan imanku dulu, Tuhan tumbuhkan karakterku dulu, Tuhan jadikan hatiku tulus, jadikan aku setia, jadikan aku orang yang seperti Paulus mengatakan, orang yang bisa dipercayai. Sehingga sewaktu Tuhan mempercayakan banyak hal di dalam hidup kita, kita tidak tergoda untuk berbuat kejahatan. Kita tidak tergoda untuk berbuat keburukan. Kita tidak tergoda menjadi penghujat, menjadi penganiaya, dan menjadi orang ganas seperti yang catatan dari surat Timotius, surat Paulus kepada Timotius. Biar kita boleh belajar di dalam bagian firman Tuhan dari ayat 12 dan 13 ini. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, biarlah kita melupakan perbuatan buruk kita. Paulus berubah 180 derajat. Namun banyak anak Tuhan saat sekarang sudah jadi anak Tuhan, tetap saja keberdosaannya, tetap saja jahat, tetap saja ganas, tetap saja suka menganiayai orang lain, tetap saja mulutnya suka menghujat, tidak hanya menghujat Allah, tapi juga kemudian menghujat manusia. Dirinya hanya menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi kehidupannya tidak ada perubahan. Biar kita boleh belajar seorang penjahat yang bertobat, yaitu Paulus. Setelah dia percaya kepada Yesus, dia berubah total. Alkitab mengatakan dia menjadi orang yang setia dan dia menjadi orang yang dipercayakan pelayanan-pelayanan kudus, misi-misi Allah buat Paulus, dan dia menjadi orang yang berubah total. Dia menjadi orang yang hidupnya meneladani Kristus. Mari sahabat perjalanan, kalau kita sudah jadi anak-anak Tuhan, jangan mulut kita menjadi jahat, jangan pikiran kita menjadi jahat, jangan hati kita menjadi jahat, jangan kemudian perbuatan kita melukai orang lain. Biarlah kita menjadi orang yang lengkap, tidak hanya menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi hidup seperti Kristus sang juru selamat. Kehidupan kita kemanapun membawa rasa aman, membawa berkat, membawa perlindungan, membawa inspirasi, menjadi teladan. Seorang ayah yang didambakan oleh anaknya, seorang suami yang dikagumi oleh istrinya, seorang istri yang saleh, seorang anak yang hidupnya takut akan Allah. Kita bisa menjadi pribadi yang diubahkan oleh Allah. Jangan terus menjadi penjahat, sekalipun tindakan kita mungkin tidak sejahat orang yang lebih jahat dari kita. Tapi sewaktu kita masih menyimpan dosa-dosa keburukan, kita hanya menjadi orang percaya yang hanya menerima Kristus, tapi hidupnya tidak berubah. Penjahat yang bertobat. Biarlah kita juga menjadi orang-orang setelah menerima Yesus mengalami perubahan yang ajaib. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menghadapi masalah bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.